Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para asatidzah dan karyawan yang kami muliakan, begitu juga kepada anak-anak kami para santri Albina yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Hari ini kita berada di hari yang ke-13 Ramadan, dan menunjukkan anak-anak sekalian bahwa Ramadan ini sudah hampir pertengahan. Dan tentu saja ini adalah perkara yang memang sudah menjadi takdir Allah, bahwa ketika kita bertemu dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang utama, perkara-perkara yang agung, kita merasakan begitu cepat, ya, waktu yang agung itu, tempat yang istimewa itu berlalu. Ramadan, jemaah yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, sepertinya baru kemarin. Tiba-tiba hari ini kita sudah di hari yang ke-13. Ya, dan beginilah tabiat, sekali lagi tabiat perkara yang agung. Begitu cepat, ya, kebaikan itu berlalu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, khususnya para santri yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa waktu yang insyaallah Allah berikan kesempatan kepada kita bahwa masih ada sekitar 17 hari lagi atau 16 hari lagi, di mana hari yang istimewa ini, jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita tidak membiarkan waktu ini berlalu begitu saja. Ramadan ini hendaknya kita tidak membiarkannya berlalu begitu saja, karena sesungguhnya Ramadan ini bukan hari biasa, bukan perkara biasa, bukan waktu biasa, bukan tempat yang biasa. Tetapi anak-anak sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, dia adalah perkara yang luar biasa, sehingga tidak sepantasnya kemudian seorang mukmin melewati Ramadan melakukan perkara-perkara yang biasa. Sebab ini jemaah yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, dan para pemirsa TV Albina, betapa tidak bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan demikian banyak keutamaan di Ramadan ini.
Sehingga dia benar-benar bukan perkara yang biasa. Dia benar-benar adalah perkara yang luar biasa. Maka rugi di antara kita kemudian ketika bertemu Ramadan lalu memandangnya Ramadan ini sebagai perkara yang biasa-biasa saja. Maka di antara perkara yang menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah perkara yang luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keluar biasaan Ramadan ini. Di antaranya hadis yang disebutkan dalam hadis qudsi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min hasanatin 'alaiha 'amaliha ibnu Adam illa kutiba lahu asyara hasanatin ila 700 dhi'fin." Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang anak Adam kemudian melakukan satu amalan dari amalan-amalan kebaikan itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran 10 sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa qala Allahu jalla wa ala, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Ini keluar biasaan puasa jemaah yang dimuliakan Allah. Keluar biasaan Ramadan yang pertama yang kita sebutkan. Kecuali puasa, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjaran secara langsung. Maka ini menunjukkan puasa tidaklah perkara yang biasa, tetapi dia adalah perkara yang luar biasa. Kalau amalan yang dilakukan oleh anak Adam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala yang diberikan adalah 10 sampai 700 kali lipat. Ini menunjukkan pembatasan. Menunjukkan pembatasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan. Tetapi lihat kaitannya ketika disebutkan tentang saum, ketika disebutkan tentang Ramadan, ketika disebutkan tentang puasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu batasan, tetapi menunjukkan pemuliaan yang sedemikian tinggi. Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah betapa besar, betapa luar biasanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada mereka yang kemudian melakukan puasa di bulan Ramadan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sedemikian besar, yang sedemikian berlipat ganda kepada mereka yang melakukan puasa, adalah karena saum ini benar-benar adalah perkara yang menjauhkan pelakunya dari sifat riya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain, bahwa orang melakukannya disaksikan langsung oleh manusia, atau kemudian manusia melihat.
Apa yang kita lakukan? Kita berpuasa sama sekali tidak seorang pun yang mengetahui tentang kita berpuasa apa tidak. Tetapi salat, zakat, haji, umrah dan sebagainya dan amalan-amalan yang lain manusia menyaksikannya. Manusia menyaksikannya sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah ya komentar dari para ulama mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang melakukan puasa. Kemudian keluar biasaan puasa ini adalah bahwa kita dididik untuk disiplin. Dan ini yang dibutuhkan oleh setiap kita kaum muslimin. Sepertinya banyak suara-suara. Ya. Kita diajar oleh agama ini dengan puasa yang disyariatkan kepada kita. Anak-anak sekalian adalah kedisiplinan. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendidik kita kedisiplinan di bulan Ramadan ini adalah tentang as-sahur dan tentang berbuka. Ya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bangun sahur. Tasahharu fa inna fis sahur al-barakah. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sahur karena di sana ada keberkahan. Tentu keberkahan yang dimaksud adalah keberkahan yang juga bukan biasa, tetapi dia adalah perkara yang luar biasa. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentakhirkan apa yang disebut dengan as-sahur. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, bangun jam 2, bangun jam 3, kemudian sahur lalu tidur lagi. Kemudian kadang-kadang waktu yang Allah wajibkan kepada mereka berupa salat subuh terlewatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita sahur ya ditakhirkan, yakni menjelang terbitnya fajar, menjelang salat fajar atau salat subuh. Maka ini mengajarkan kedisiplinan. Dan ketika waktu azan dikumandangkan, maka tidak boleh di antara kita kemudian melanjutkan sahurnya, makan atau minumnya, karena itu adalah batas di mana kita tidak boleh lagi makan dan minum. Bahkan di antara ulama menyebutkan, ini ada perbedaan pendapat, barang siapa yang kemudian makan lalu mendengar azan yang menunjukkan akan terbitnya fajar, maka dia mengeluarkan, memuntahkan makanan yang ada dalam mulutnya. Bagaimana? Ya, sebagian ulama tentu tidak sependapat dengan ini, tetapi jamaah yang dimuliakan, ini salah satu pendapat yang kita sebutkan, bahwa siapa yang makan kemudian mendapatkan azan, maka makanan yang ada di mulutnya itu dimuntahkan. Ya. Menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah akan bagaimana agama ini mengajarkan kepada kita kedisiplinan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan apa yang disebut berbuka. Oleh Rasulullah SAW kita diajarkan kedisiplinan, bahwa kita tidak menunda-nunda apa yang disebut dengan iftar, berbuka puasa. Tidak menunda-nunda. Sekalipun kita mengatakan saya masih bertahan, mungkin sampai jam 10 malam saya masih bisa. Tetapi tidak seperti itu kaidah, tidak seperti itu
syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita diperintahkan untuk mensegerakan berbuka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan, kita semua akan berada dalam kebaikan senantiasa tatkala kita mempercepat apa yang disebut dengan berbuka puasa. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keluar biasaan puasa ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kedisiplinan ya dalam puasa tersebut. Begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya agama ini dengan puasa mengajar kita keluar biasaan yang lain, yakni untuk pandai berhemat. Ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini untuk berhemat. Coba cari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa, baik ketika sahur ataupun berbuka. Banyak suara-suara. Ya. Kebaikan yang terbesar adalah ketika antum di sini mendengarkan daurah. Ya. Apapun pentingnya pembicaraan antum, ya sebaiknya lebih utama kalian mendengarkan daurah. Setelah ini, apapun pentingnya pembicaraan kalian, ya perkumpulan kalian lebih penting satu ayat Al-Quran daripada selainnya. Ya maka setiap kita anak sekalian ya mengambil keutamaan yang sebesar-besarnya di Ramadan ini, jangan sampai ya berlalu habis dengan perkara yang sia-sia, termasuk berbicara ya ketika ada majelis ilmu seperti ini. Berikutnya anak sekalian, bahwa kita diajarkan oleh agama ini untuk berhemat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bangun sahur mengajarkan kepada kita untuk makan kurma, minum air putih, sebagaimana ketika berbuka. Ya. Sehingga sebenarnya seorang muslim ketika datang Ramadan dia mestinya adalah mendapatkan ya penghematan yang luar biasa. Tidak sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin hari ini ketika menjelang datang Ramadan, harga semua melonjak. Mengapa? Karena kaum muslimin tidak terbiasa dengan puasa-puasa kecuali ketika datangnya Ramadan. Sehingga apa? Bayangan dia ketika datang puasa, ya bangun sahur harus makan begini, makan begitu, banyak sekali teori. Supaya tak kuat bertahan harus makan biji-bijian, harus makan nasi, harus makan ini dan itu. Kalau perlu makan suplemen. Padahal Nabi SAW hanya mencontohkan apa? Korma dan air putih. Apa Nabi SAW miskin? Tidak punya duit, tidak memiliki apa-apa sehingga ya hanya melakukan perkara tersebut? Tidak. Nabi SAW adalah sepertiga dari harta rampasan perang milik Nabi SAW. Tetapi bagaimana Nabi mengajarkan kita kesederhanaan? Karena kaum muslimin tidak terbiasa dengan puasa di luar bulan Ramadan, maka ketika datang Ramadan luar biasa mereka konsumtif, sangat butuh dengan makanan, sangat butuh dengan minuman, sehingga ya barang-barang naik, semua barang-barang laku. Ya sehingga harga-harga di pasar tiba-tiba melonjak sebelum datangnya Ramadan. Mengapa? Karena kita tidak terbiasa dengan kehidupan berpuasa. Padahal kalau kita sering berpuasa, maka tentu kebiasaan-kebiasaan ini tidaklah kita lakukan ketika datang Ramadan. Sama juga ketika datang waktu berbuka puasa, Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbuka dengan tamar. Kalau tidak ada tamar, ya adalah korma kering.
Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini? Ya, sempurna betul makanan yang harus disantap ketika waktu berbuka. Ya, semua harus ada cendol, ada gorengan, ada kolak, ya, korma juga sudah ada dan sebagainya. Ini perkara yang menyebabkan kemudian kaum muslimin konsumtif. Barang-barang kemudian menjadi melonjak naik. Karena kita memang tidak pernah membiasakan dengan kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup sederhana ketika datang Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah anak-anak sekalian, kita adalah orang yang semestinya paling berhemat di bulan Ramadan. Hemat listrik, ya. Hemat makanan, hemat minuman dan sebagainya, karena Rasulullah SAW memberikan ketauladanan yang luar biasa. Ya, sehingga Ramadan ini kalau kemudian kita menentang dari sunnah Nabi SAW bukan perkara yang luar biasa. Kita memandang Ramadan ini biasa-biasa saja. Ya, dia adalah perkara yang biasa-biasa saja. Maka anak sekalian, ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semestinya setiap kita adalah orang-orang yang hidup di atas kesederhanaan. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini semestinya kita adalah orang yang menunjukkan kepada ya kaum yang lain, agama yang lain, bahwa kita adalah orang yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Ya, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang, ya, di Ramadan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk kemudian memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk perkara penghematan ini bisa kita ya tekan, kita bisa lakukan. Berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, adalah kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya peduli dengan orang lain. Ya, peduli dengan orang lain. Ketika kita lapar, ya, apa yang ada dalam pikiran kita bukan hanya ya sekedar bahwa sesungguhnya ya kita lapar, kita haus, tetapi terkait dengannya adalah bahwa di antara kaum muslimin mengalami hal yang sama. Di antara kaum muslimin mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami lapar dan haus. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat kita semestinya dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Berita yang kita dengarkan, berita yang kita dapatkan ya tentang saudara kita di Suriah, mengapa mereka sampai menghalalkan kucing? Kucing halal enggak? Tetapi anak-anak sekalian perhatikan, mengapa sampai mereka melakukan itu? Ya, itu adalah karena tidak ada makanan. Mereka adalah orang-orang yang faqih. Mereka adalah orang-orang yang tahu kalau bangun sahur itu adalah tamar, bangun sahur itu adalah dengan korma, bangun sahur itu dengan air putih. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, ketika bangun sahurnya mereka tidak mendapatkan makanan. Jangankan mau mendapatkan yang disebut dengan rutop, korma, air putih saja mereka sulit mendapatkannya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, mereka mengalaminya beratus-ratus tahun. Ternyata apa yang dialami oleh saudara kita di Suriah hari ini, anak sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata bukan hari ini terjadi, bukan pemerintahan Bashar Assad, bahkan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan bapaknya. Beratus-ratus tahun mereka mengalami apa yang disebut dengan kefakiran, kemiskinan, kelaparan. Semestinya anak-anak sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan semangat kepada kita untuk kemudian punya empati, punya kepedulian kepada mereka. Bayangkan kalau sampai kucing dihalalkan karena memang tidak ada makanan. Bayangkan kalau kotoran onta, kencing onta mereka minum karena memang tidak ada minuman. Maka anak sekalian,
mestinya kita memiliki kepedulian yang besar dengan perkara ini. Dan ini saya menyampaikan, ternyata kejadian di Suriah bahwa kaum muslimin mengalami kelaparan bukan hari ini, tapi sudah ratusan tahun yang lalu. Padahal negeri itu adalah negeri yang dahulu kaum muslimin berjaya, dahulu kaum muslimin berkuasa. Tetapi hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, makar orang-orang kafir, khususnya orang-orang Syiah Nusairiyah, itu kemudian hampir bisa disebutkan berkumpul semua orang-orang kafir di sana dari semua agama untuk memerangi kaum muslimin. Alasannya adalah apa? Ya, memerangi ISIS. Padahal bukan. Mereka memerangi kaum muslimin. Mereka memerangi orang-orang yang seakidah dengan kita. Mereka memerangi orang-orang yang seagama dengan kita. Mereka memerangi orang-orang yang berpuasa seperti kita berpuasa hari ini. Mereka tarawih sebagaimana kita bertarawih hari ini, anak-anak sekalian. Ya. Maka semestinya puasa ini mengajarkan bagaimana agar kita pandai berbagi. Bagaimana agar kita kemudian punya kepedulian yang besar kepada orang lain. Jangan kita hanya memperhatikan keperluan kita sendiri. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan pula dalam hadis, minimal adalah bagaimana kita banyak memberi buka puasa, memberi buka puasa kepada yang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya man fattara sha'iman kana lahu mithlu ujurihim min ghairi ayanqusu min ujurihim syai'a. Bahwa sesungguhnya barang siapa yang kemudian memberikan makanan dan minuman kepada mereka yang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, dan tidak dikurangi dari pahala puasanya. Jadi 5 orang yang kita beri buka puasa, anak sekalian, adalah sama dengan pahalanya sama dengan 6 dengan kita puasa kita di hari itu. Maka kebiasaan para ulama dan sampai hari ini dipelihara oleh orang-orang soleh, bahwa mereka tidak mau berbuka melainkan dengan mengundang orang, bersama dengan orang. Paling tidak adalah bertukar apa? Bertukar buka puasa. Kamu beli roti saya beli ini dan sebagainya. Kumpul bersama-sama, kemudian saling membagi. Makanannya kita ambil, makanan kita berikan, dan begitu, minimal seperti itu, anak sekalian. Para ulama memberikan contoh kepada kita, mereka tidak suka berbuka sendirian. Tidak mau berbuka di rumah ataupun di masjid, melainkan ada orang lain yang dia undang untuk memberikan buka puasa. Dan asatidzah dan karyawan yang berangkat ke Madinah melakukan umrah Makkah Al-Mukarramah, menyaksikan itu. Bagaimana demikian besarnya semangat orang Madinah yang tentu dilakukan oleh orang-orang dahulu. Orang baru mau masuk ke masjid sudah disambut, bahkan dipegang tangannya, "Pak, makan di tempat saya." Dan dia sudah menyiapkan seluruh makanan yang bagi mereka enak-enak, semua ruto, susu dan sebagainya disiapkan di situ, dihidangkan lengkap. Mereka memanggil. Begitu semangat mereka, anak sekalian, memberi buka puasa kepada sesama mereka. Bagaimana mereka faqih, bagaimana mereka memahami tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang umroh, biar tidak bawa makanan ke sana, insyaallah antum tetap terjamin makanannya. Karena orang-orang Makkah, orang-orang Madinah adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh memberi buka puasa atau sahur kepada mereka yang datang ke kota Rasulullah SAW atau ke Makkatul Mukarramah. Maka anak sekalian, demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan keluar biasaan. Ketika datang Ramadan, semestinya kita luar biasa dalam
ya punya kepedulian kepada orang lain. Ya. Jadi minimal tadi adalah bertukar ya makanan untuk berbuka. Ya, mungkin jenisnya sama, tetapi dengan bertukar itu menunjukkan ya akan keinginan kita memberikan buka puasa. Ya. 7 menit lagi. Anak-anak sekalian, perkara berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk tetap berzikir. Ya. Dan zikir yang kita lakukan mestinya adalah perkara yang kita juga memandangnya sebagai perkara yang luar biasa. Dan zikir yang terbesar adalah membaca Al-Quran. Saya mendengar dari kalian, alhamdulillah, ya ada yang bisa mengkhatamkan tiga hari sekali. Ya, banyak dari santri SMA, alhamdulillah, santri kelas 11. Mudah-mudahan kelas 8 dan kelas 7 ada juga yang melakukannya. Saya belum mendengar. Ini menunjukkan anak sekalian akan besarnya perhatian kita kepada ya perkara zikir di bulan Ramadan. Ya, dan sekali lagi yang terbesar dalam zikir di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jadi, membaca Al-Quran. Dan saya kira sudah sampai kepada kita tentang bagaimana amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika datang Ramadan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, dicontoh oleh para sahabat. Beliau mengkhatamkan di luar bulan Ramadan itu sekali dalam 3 hari. Lalu ketika datang Ramadan beliau bersungguh-sungguh dalam semua amalan termasuk membaca Al-Quran sekali dalam ya setiap malam beliau mengkhatamkan. Dan itu juga ya seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran di Ramadan. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar sama melakukan hal yang sama. Di bulan Ramadan mereka mengkhatamkan sekali dalam sehari. Menunjukkan bahwa waktu mereka benar-benar termanfaatkan dengan membaca Al-Quran, berzikir. Bukan berbicara, bukan menghabiskan masa dengan ya berbicara yang sia-sia, berbincang dengan teman-teman dengan perbincangan yang tidak bermanfaat. Ya, maka anak sekalian, manfaatkan waktu kalian untuk berzikir. Ya, tentu zikir khusus pun harus tetap kita jalankan. Ya, zikir pagi dan petang hendaknya kita tetap menjaganya karena ini adalah perkara yang sangat besar. Ya, dan zikir-zikir yang lain. Saya menutup dengan kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i. Ya, bahwa beliau suatu ketika besar sekali keinginannya untuk datang ke Irak. Dia tidak tahu mengapa dia ingin ke Irak. Maka beliau kemudian melakukan perjalanan menuju Irak. Sampai di Irak menjelang maghrib. Kemudian ya beliau setelah maghrib duduk menunggu sampai Isya sambil membaca Al-Quran. Itu menjadi kebiasaan para ulama. Menunggu tidak dengan ya gelisah dan sebagainya, main HP atau perbuatan-perbuatan yang lain, tetapi adalah dengan membaca Al-Quran. Begitu datang Isya, beliau salat berjamaah. Ya, dan tentu karena beliau safar, maka beliau tidak melakukan salat sunat. Ya, setelah Isya, setelah maghrib, begitu juga setelah Isya. Maka setelah salat Isya beliau agak ke pinggir untuk beristirahat. Ya, ketika hendak beristirahat, marbot masjid datang. Dan ini marbot masjid disiplin. Dia mengatakan, "Kenapa Anda di sini?" Dia bilang, "Saya mau istirahat. Saya musafir." "Oh tidak boleh. Ini masjid tidak boleh untuk istirahat. Keluar dari sini tidak boleh." Beliau bertahan. "Saya musafir dan saya tidak tahu mau tinggal di mana." Ya, kalau sekarang kan banyak hotel, banyak ya tempat-tempat peristirahatan.
yang bisa disewa. Tapi masa itu Imam Syafi'i tidak mendapatkan, belum ada yang namanya hotel-hotel. Ya. Maka beliau bertahan, tapi akhirnya beliau mengalah karena marbot masjid ini demikian disiplin mengusir beliau. Tidak boleh. Kemudian berangkatlah, ya, beliau keluar dari masjid dan duduk di teras masjid. Ya, begitu orangnya mau pergi, lalu ya dia istirahat. Tiba-tiba marbot itu kembali lagi. Dia mengatakan, "Mengapa Anda tidak pergi dari sini?" Dia mengatakan, "Saya musafir, saya mau istirahat di mana?" Dia mengatakan, "Pokoknya peraturannya tidak boleh orang istirahat tidur di masjid ini. Anda harus pergi." Terjadi ya, pertengkaran. Tapi tiba-tiba jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata di samping masjid itu ada seorang penjual roti. Berbijaksana datang menawarkan bahwa sesungguhnya saya adalah seorang penjual roti, saya memiliki rumah, tempat yang bisa Anda tempati. Maka senanglah hati siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian datang di tempat itu, ya, dan istirahat. Ternyata orang ini adalah seorang penjual roti. Ya. Dan Imam Ahmad kagum sekali kepada orang ini. Ya, begitu baik hatinya. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, ada perkara istimewa yang disaksikan oleh Imam Ahmad kepada penjual roti ini. Ya, kemudian ya, Imam Ahmad mendekati dan memperhatikan. Setiap dia memecahkan telur, ya, mengaduk, ya, adonannya untuk membuat roti, tidak pernah lepas dari mulutnya kalimat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu seterusnya. Ya. Nanti dia berhenti beristighfar, kemudian ketika diajak berbicara, baru dia berhenti beristighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal kagum dengan orang ini. Kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, apa ma thamaratul istighfar? Apa yang Anda rasakan dengan membaca istighfar terus-menerus seperti itu?" Ya, kemudian orang ini mengatakan, "Tidak ada keinginan saya yang muncul dari hatiku melainkan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala." Ini buah dari istighfar. Ya. Tidak ada keinginan saya melainkan Allah mewujudkan semua keinginan saya. Kalian tentu mau terwujud semua keinginan, mau lulus ujian dengan nilai terbaik, mau ya pokoknya keinginan-keinginan itu ternyata kuncinya adalah istighfar. Kemudian orang ini mengatakan, hanya satu keinginan saya yang tidak terwujud sampai hari ini. Apa itu? Dia mengatakan, saya dari dulu berdoa kepada Allah agar bertemu dengan Imam Ahmad. Ya, agar bertemu dengan Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadamu, ya, mempertemukan dengan Anda Imam Ahmad secara terpaksa. Saya adalah Imam Ahmad. Ya, karena dahulu anak-anak sekalian tidak ada foto. Orang tidak tahu Imam Ahmad. Masuk masjid, Imam Ahmad tidak dikenal bahwa dia adalah seorang imam. Diusir-usir sama marbot. Kalau dia tahu bahwa itu Imam Ahmad, maka dia mengatakan kita ke rumah. Tapi karena memang ulama jamaah yang namanya saja yang dikenal. Ya. Jadi ternyata yang datang kepada tukang roti ini adalah Imam Ahmad. Ya, yang dahulu dia doakan bagaimana dia bertemu dengan Imam Ahmad, dan inilah di antara rahasia anak-anak sekalian bagaimana fadilah keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya membaca istighfar. Ya, dan semoga kita adalah orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala agar kemudian teguh membesarkan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang besar,
dan tidak menyia-nyiakan dari sisa waktu yang ada. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk disadarkan bagaimana beramal yang terbaik. Allahumma ya inni as'aluka ahsanil amal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya kira ini yang kita sampaikan anak sekalian. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.